kita sudah main-main nih antara fakta dan Mitos. Ada 10 pertanyaan yang sudah kita selesaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bincang-bincang serius tapi santai. Deg-degan saya Pak Budi. Paling takut saya kalau ketemu Bu Wiwi kayak gini. Sebetulnya kalau kita tadi kan sudah kasih clue nih bahwa katanya sih kita itu salah satu leader di Unusa katanya gitu. Bener nggak sih kita itu leader gitu ya? Boleh deh di-spill lagi pengalaman leadernya di selama ini Bapak. Boleh Pak Budi? Yang saya sebutkan tadi, menjadi pemimpin itu bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi dia harus berbakat dan bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena disebut pemimpin itu kalau nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri juga nggak apa ya istilahnya, memang harus mengendalikan diri sendiri. Apalagi yang kita hadapi sekarang itu adalah mahasiswa di mana generasinya itu beda. Gap generationnya itu sudah beda. Mereka ya sudah banyak banget well informed dari beberapa platform media sosial, informasi yang bisa dia gampang dan mudah. Dan setidak-tidaknya menjadi pemimpin adalah menjadi contoh bagi mereka gitu. Tantangannya gitu ya Pak dengan anak sekarang gitu ya. Ya harus belajar juga. Oh gitu. Kira-kira contohnya gimana sih Pak? Jadi kalau ada beberapa mata kuliah yang sekiranya saya juga nggak paham ya malamnya juga harus buka juga. Gitu. Tapi kita juga banyak belajar dengan adik-adik juga gitu ya. Jadi kita sharing lah ya. Betul. Jadi kita bukan menggurui saja gitu, tapi juga sama-sama kita belajar. Karena ilmu itu selalu berkembang gitu kan. Tapi tetap ada dasarnya yang memang itu kita pegang. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau Pak Safi? Mungkin saya sering cerita begini ke mahasiswa, proses yang saudara alami di kuliah misalnya, sering saya bilang di Kesmas itu yang paling menentukan pada kita itu adalah kemandirian yang dibangun selama kuliah. Itu yang tidak ditemukan ketika kita tidak kuliah, dan Kesmas itu melakukan itu secara baik. Saya berikan contoh, sering saya bilang, bagaimana mungkin lulusan mahasiswa kita misalnya punya prinsip kemandirian itu tanpa dibangun di universitas. Nah, mahasiswa kan kadang nggak sadar, tiba-tiba Pak Budi misalnya ngasih tugas, saya ngasih tugas pada saat yang sama. Seakan-akan under pressure gitu. Ya, memang masalah itu kita berikan supaya mahasiswa itu terlatih manage waktu, berpikir cepat solusinya, manage yang lain, priority dan sebagainya. Ini selama 4 tahun terstruktur dibangun, didesain oleh universitas sehingga mahasiswa kita itu punya kemampuan ini gitu. Itulah teman-teman mahasiswa. Jadi kita bermaksud bukan untuk menekan gitu ya, tapi kita kasih critical thinkingnya Anda itu harus keluar gitu ya. Jadi tidak hanya soft skill, hard skill yang diajarkan gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa mungkin dan juga kapan dikasih tugas. Ngomong kangen-kangen nih ke dosen bahaya nih. Tapi kayaknya nih mahasiswa punya ini deh sebutan dosen favorit kah atau dosen apa gitu ya. Ya itulah. Itu dunia mahasiswa. Bolehlah. Kita masuk nggak ya kategorinya? Saya ngasih tugas terus sih. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Safi kan ada beberapa metode yang antara dosen satu sama dosen yang lainnya beda. Tapi memang betul yang disampaikan Pak Safi. Jadi saya itu bahkan hampir tidak pernah ya ngajar itu bawa slide itu tidak pernah. Jadi kami suruh mahasiswa itu membuat dan critical thinking, cari beberapa jurnal untuk dibuat referensi bahan bagaimana dari materi utamanya seperti apa. Jadi setelah materi utamanya diselesaikan, dia akan mereview beberapa jurnal. Kita juga akan ngajari dia bahwasanya ini nanti pentingnya untuk tugas akhir. Membaca tulisan orang, mengkritisi jurnal. Belum tentu semua jurnal yang dia
sampaikan itu benar kan gitu. Betul. Nah, kita kalau di kelas saya mesti wajib itu 3 jurnal itu tadi. Ya, Jadi itu. aktivitas ini teman-teman, jadi tidak hanya kemandirian, Betul. kemudian critical thinking, tapi sebenarnya kita melatih kejujuran. Iya, Integrity ini juga harus dilatih. Benar nggak ini adik-adik betul. belajar sendiri? Jadi nggak hanya Iya. topeng nama dong, Heeh. gitu kan? Jadi semuanya harus punya creativity. Jadi semuanya harus dilatih. Nah, itulah maksudnya, gitu ya. Asik kan? Iya. Mas, gitu ya. Nyesel deh kalau nggak suruh. Saya kalau suruh balik lagi ke dulu, Pilih Kesmas Pilih. ya? pilih Kesmas Unusa deh kayak. Kesmas juga ya. Ya. Nah, selanjutnya nih kalau memang pilih Kesmas Pak Safi ya. Kenapa kok bisa pengen geser ke Kesmas? Emang penting nggak sih belajar di Kesmas? Ya, tadi di awal kita bahas tentang komprehensif ya. Nah, di Kesmas memang kita punya banyak pilihan. Iya. Itu oke lah. Tetapi secara umum, mulai dari semester 1, kemudian penggabungan antara konsep dengan kasus-kasus di lapangan itu mungkin sudah menjadi budaya di dosen-dosen kita dalam mengajar. Mungkin tidak banyak universitas yang melakukan itu. Oke, betul. Artinya ini menarik ketika mahasiswa kita dengan konsep seperti ini masuk ke Unusa kan beda dengan yang lain, Bu, dan sekali lagi tidak banyak universitas yang punya konsep seperti ini dan mungkin menerapkan seperti ini. Betul sekali, saya setuju. Yeah. Karena apa? Karena keuntungan lain yang ada di Prodi Kesmas itu adalah salah satunya ini nih. Beliau ini kan salah satu bagian dari 2% dunia, gitu ya, ilmuwan dunia. Nah, so jangan ragu untuk kita bergabung sama kita, gitu ya. Oke, kalau Pak Budi? Dulu saya Kesmas nggak, Pak? Saya teknik kimia. Jadi gini, kebetulan saya di rumah sakit kan ya, jadi pengampunya saya itu di AKK. Tapi ada beberapa mata kuliah yang kadang saya dikasih gitu. Dulu saya kalau belajar pada saat S1 itu fokus gitu ya. Jadi kayak perencanaan alat, terus matematika, ya itu aja. Tapi kalau di Kesmas ini variannya itu banyak. Ya karena itu apa? Untuk melengkapi keilmuan yang dia dapatkan. Salah satu contoh profesi yang di tempat saya ya, Kesmas itu ada di mana-mana. Di Kesling ada, di penjaminan mutu ada, di Kesmik itu ada Kesmas. Di humas ada, di pemasaran ada. Jadi satu institusi itu bermacam-macam. Bisa jadi artinya variannya mau apa, lu mau apa gue ada, apa lu gak ada. Itulah. Kalau 2 orang ini menyesal gak masuk Kesmas, nih yang paling beruntung nih saya. Karena memang saya Kesmas, pernah di S1 Kesmas gitu ya. Meskipun sebelumnya enggak juga. Ya alhamdulillah lah sudah on the track gitu ya sampai pendidikan terakhir di Kesmas. Bersyukur dong saya. Ya jadi memang itulah keunggulan Kesmas gitu ya. Makanya kita berani pilih Kesmas saja. So kalau misalkan Pak Budi nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak? Susah-susah. Nggak, kadang orang itu bingung antara bedanya apa sih kesehatan atau kesehatan masyarakat itu ada apanya, bedanya ada di mana? Oh iya betul. Kalau menurut Bu Wiwi gimana yang ibunya Kesmas? Gitu ya. Yang linear dari kecil sampai besar. Betul. Belum lahir aja Kesmas. Iya. Sama dengan saya sering ditanya, karena saya orang Madura. Iya. Orang Madura NU enggak? Sebelum saya lahir saya sudah NU. NU banget gitu. Ya. Itulah sering kita dengar gitu ya. Kebingungan masyarakat ini Kesmas prodi Kesmas itu nanti lulusnya di mana jadi apa gitu ya. Kalau beda dengan yang kesehatan lain yang clear gitu betul. ya, dokter gitu ya dan seterusnya. Nah sekarang yang Kesmas gimana? Kalau yang disampaikan Pak Budi tadi dalam satu rumah sakit saja orang Kesmas itu bisa berada di setiap ruang. Betul. Gitu ya. Karena sesuai dengan kompetensi masing-masing. Karena Kesmas mempelajari semua kompetensi di bidang kesehatan. Itulah menariknya Kesmas ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu dengan 8 pilar Kesmas yang kita miliki. Kalau misalkan memang suka hitung-hitungan, ada kompetensinya.
Gimana? Statistik, oke, biostatistik Iya. aja. Kalau sukanya kita nih penyuluhan, pendidikan Mm-mm. edukasi, Promkes. prokes, gitu ya. Kalau sukanya ke tadi cek-cek lingkungan nih, kebersihan Iya. lingkungan air dan sekitarnya gitu ya. Ada Kesling Kesling. gitu ya. Jadi mengikuti passion masing-masing ya. Jadi jangan ragu dengan 8 pilihannya sangat luar biasa. Itulah Iya, Kesmas. oke. Safi, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Saya Oke. takut ditanya lagi. Gimana? Super scientist gitu ya. Oke. Nah, dengan 8 minat yang dimiliki Kesmas tadi, tentu saja sangat luar biasa. Nanti teman-teman jangan ragu, karena profilnya Kesmas itu kan sebelumnya memang kita kenal profil Kesmas itu sebutannya miracle. Tapi 3 tahun terakhir kita ada pengembangan karena memang mengikuti zaman. Iya. Anak sekarang itu kan pinter-pinter gitu Iya. ya. Jadi ada perubahan-perubahan di mana tidak hanya miracle itu ada manajer. Jadi manajer nih kelihatan sekali kan. Kalau Pak Safi tadi bilang emang banyak yang sudah jadi pemimpin ya lulusan Kesmas. Oh banget, karena memang kita diajari manajer. Tapi manajer di sini bukan harus memimpin di depan meja gitu ya. Tapi tadi tuh ketika diberikan case, kemudian dia harus sudah Paham apa apa yang saya dilakukan. harus ngapain nih gitu ya, saya harus ngapain nih, ini mengelola Iya. bagaimana mengelola case-case atau problem-problem yang ada di masyarakat ya, itu manajer. Kemudian leader, tentu saja kalau mengelola bisa, bagaimana nih ngelitnya gitu ya. Kalau nggak bisa ngelit susah, Iya. berantakan semua gitu ya, nggak bisa. Nah ini anak Kesmas jago ngelit. Kemudian ada research ya, peneliti nih, tentu saja dengan case-case yang ada tidak dibiarkan begitu saja. Iya. Kita harus identifikasi, kita teliti untuk selanjutnya pengembangannya seperti apa, inovasinya Iya. seperti apa gitu ya. Apalagi di zaman era sekarang yang kemajuan teknologi yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan masalah masyarakat kesehatannya juga luar biasa. Itu dituntut sekali anak Kesmas supaya bisa. Tuh ini dengan kemampuan edukator, edukasi gitu ya, memberikan informasi tadi. Oh kita harus tahu ini loh anak Kesmas itu ini tugasnya ini. Salah satu edukasi yang kita harus berikan ke masyarakat. Di samping itu sebagai komunikator tuh ya menyampaikan itu ya itu tadi integriti ya, jujur. Kalau memang ini buruk ya buruk gitu ya, kalau ini baik ya baik gitu kan. Kita harus bisa mampu menyampaikan gitu ya. Bagaimana menyampaikan secara baik meskipun dakwahnya itu tidak baik. Iya. Kemudian entrepreneur tadi. Profil Kesmas memang ada entrepreneur. Bisa juga visinya adalah menjadi kampus entrepreneur gitu ya. Maka sangat luar biasa sudah pastinya dengan kurikulum yang sudah di-develop. Nah, yang terakhir tidak kalah penting adalah sebagai konsultan, maka jangan ragu-ragu, Anda nanti bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, kemudian memberikan konsultasi yang baik, tepat, benar ke masyarakat, tidak menyesatkan. Jangan hanya percaya kepada medsos gitu ya, tapi anak Kesmas juga bisa membangun medsos yang terpercaya karena menjadi konsultan. Itulah keunggulan dari Kesmas ya. Nah, oleh karenanya jangan ragu, kenapa kita harus milih prodi Kesmas Unusa sebagai top list. Iya. Kira-kira Setuju? kenapa? Setuju? Setuju banget. Kira-kira kenapa? Kenapa kok harus jadi top list nih? Ini kan era ini lagi galau-galaunya adik-adik yang belum lulus SNBT, Iya. SNMP gitu ya, mau milih prodi apa gitu ya. Nah, jangan ragu untuk bisa masuk ke prodi Kesmas Unusa. Itu ya. Ada yang closing statement yang mau disampaikan Pak Beri, Pak Safi? Yang jelas kadang apa namanya, penciri khusus kita udah punya, beberapa metode juga punya kan gitu. Kadang saya kalau sampaikan ke adik-adik itu mungkin ada satu quote yang sampai sekarang saya pakai. When the way is clear, the how is easy. Jadi kalau kamunya sudah tahu apa yang kamu mau, caranya pasti akan banyak. Kamu jalan gitu. Jalannya pasti akan buka banyak. sendiri, gitu ya. Seperti kita itu dipaparkan karpet merah untuk lewat. Iya. Gitu, Pak. Dan kadang jalan itu kita nggak sangka-nyangka, oh emang ini jalan saya. Nah, apalagi nih kalau tadi Pak Budi sepil,
unggulan atau keciriannya Kesmas itu unggul di Kesmas Pesantren. pesantren. Nah, teman-teman jangan ragu untuk Iya. bisa bergabung karena kita ada unggulannya nih, Iya. yaitu bisa mengelola bagaimana pesantren sehat gitu ya. Santri-santrinya sehat, nanti hasil anak didiknya luar biasa menjadi pemimpin-pemimpin yang sehat. Gitu ya Pak Budi ya? Yes, Pak oke. Safi, ada closing statement? Iya, jadi salah satu yang menarik menurut saya di Unusa khususnya di Kesmas, kita sudah membuktikan di masyarakat misalnya bagaimana lulusan kita juga kompetitif. Kita berikan contoh ya. Iya. Betul sekali. Misalnya banyak mahasiswa kita itu dapat beasiswa untuk sekolah lanjut ke luar negeri. Iya, betul. Artinya proses yang kita lakukan di Kesmas mungkin sudah comparable dengan top university di Indonesia. Ya. Padahal kita masih baru kan, tetapi kita lakukan itu secara baik. Betul Dan sekali. itu terbukti di lapangan. Betul Iya. sekali. Nah, kalau misalnya, wah saya rasa melirik Kesmas Unusawa itu sangat pilihan yang tepat sih. Oke. Ya. Ya, terbukti Pak Safi itu pernah membimbing mahasiswa Kesmas yang pengujinya bukan hanya produk lokal nih. Yes. Dari mana Pak pengujinya? Dari US, Dari US, ya. sama dari Dan ada Pakistan, ada Pakistan. Malaysia. Wah, luar biasa anak Kesmas. Dia diuji dosen dunia. So, gimana Pak Budi? Oke, teman-teman jangan ragu untuk bergabung dengan kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.